Denpasar malam ini setelah banjir yang diakibatkan meluapnya sejumlah sungai terjadi sejak Rabu dini hari. Kita sudah bersama Sopian Hadi, kontributor Berita Satu di Denpasar, Bali. Kita tanyakan langsung ke Sopian. Sopian, bagaimana untuk kondisi terkini? Apakah banjir masih menggenang sejumlah wilayah di Denpasar dan sekitarnya hingga malam hari ini? Dan berapa ketinggian air yang merendam permukiman warga? Baik Anissa dan juga selamat malam untuk pemirsa Berita Satu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sebagian titik daerah yang ada di seputaran Denpasar masih ada tergenang yang namanya air setinggi kurang lebih sekitar 1 meter, bahkan sampai 1,5 meter, Anissa. Itu terjadi di daerah Gria Anyar, Glogor Cari, dan juga di underpass Dewa Ruci. Namun sebagian daerah yang ada di Denpasar Utara, Denpasar Timur itu sudah mulai surut, Anissa, sejak sore tadi. Beberapa titik masih ada yang tergenang banjir dan beberapa titik juga sudah ada yang mulai surut. Ini tampaknya saya lihat Anda sedang berada di posko pengungsian. Di posko pengungsian manakah dan ada berapa titik posko pengungsian maupun dari kondisi para pengungsi saat ini malam hari ini seperti apa kondisi mereka, Sopian? Baik Anissa, sekarang saya ada di posko pengungsian untuk bencana banjir di daerah Denpasar Timur. Tepatnya saya ada di Banjar Topati, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur ya. Dan untuk kondisi para pengungsi pada malam hari ini berjumlah sekitar 52 jiwa. Yang mana 5 lansia, ada 1 bayi berusia 4 bulan yang menjadi korban bencana banjir bersama orang tuanya sudah ada di sini, Anissa ya. Tadi juga ada pemeriksaan dari tim medis dan juga dari Dokpol untuk memeriksa kondisi dari para lansia yang ada di sini. Nanti juga ada salah satu pengungsi yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Wangaya untuk bisa mendapatkan tindakan medis karena mengalami trauma dan juga merasa mual ataupun meriang ya. Namun saat ini sudah kembali lagi ke posko pengungsian, Anissa. Dan kita lihat di sini banyak sekali yang namanya makanan dan juga vitamin yang diberikan kepada para pengungsi malam hari ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Camat Denpasar Timur tadi, bahwa posko pengungsian ini akan dibuka selama 7 hari ke depan, Anissa. Oke, untuk posko pengungsian Banjar Tohpati begitu ini mengungsikan sebanyak 52 orang. Apakah dari jumlah tersebut ini memang merupakan untuk posko yang terbanyak menampung jumlah para pengungsi begitu atau seperti apa? Dan kebutuhannya seperti apa? Karena tadi ada sampaikan begitu ya, ada balita, kemudian juga ada lansia. Ini tentunya untuk kebutuhan mereka berbeda-beda. Baik Anissa, untuk data dari BNPB ini menempatkan beberapa titik untuk posko pengungsian banjir di tahun 2025 ini ya. Memang banjir ini adalah banjir terbesar selama 17 tahun belakangan ini ya, tidak pernah terjadi ya. Jadi di sini kebutuhan yang saya sampaikan tadi ada beberapa kebutuhan baik itu untuk lansia dan juga untuk balita. Di sini ada 1 orang balita berusia 4 bulan. Ini sudah disediakan susu formula dan juga untuk lansia ini akan mendapatkan asupan makanan dari Dinas Sosial dan juga dibantu oleh dari Polsek Denpasar Timur, Anissa. Oke, baik. Itu bantuan terkhusus untuk balita dan juga lansia. Sementara kalau untuk bantuan normalnya yang sudah disalurkan oleh petugas gabungan setempat, apa saja? Oke Anissa, di sini tidak hanya dari petugas gabungan, bahkan warga pun di sini berbondong-bondong untuk bisa memberikan yang namanya konsumsi makanan setiap harinya. Itu tadi kalau saya cek ya, ada 3 shift ya, baik itu makan siang, sore, ataupun makan malam. Dan di sini juga disediakan seperti popok bayi dan juga perlengkapan yang lainnya seperti ada selimut, ada kasur yang diberikan kepada para pengungsi pada malam hari ini untuk bisa mendapatkan kenyamanan, Anissa, selama mereka dalam pengungsian ini, Anissa. Oke, baik. Bantuan pokok sudah tersalurkan. Sementara kalau untuk terkait dengan data untuk korban yang meninggal dunia sampai dengan detik ini ada berapa datanya? Baik Anissa, yang bisa kami laporkan untuk data kepolisian sampai pukul 21
20 Wita tadi ya, untuk data korban yang meninggal dunia itu ada 9 orang, Anissa ya. Dan untuk data orang yang hilang ini ada kurang lebih sekitar 6 atau 7 orang ya. Dan semua untuk jenazah yang 9 orang itu sekarang ada di Rumah Sakit Prof Murah atau Rumah Sakit Sanglah. Itu berbeda dengan jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Wangayo, itu terdapat 1 orang, Anissa. Jadi total 10 orang yang meninggal, namun 9 orang ada di Rumah Sakit Prof Murah dan 1 orang ada di Rumah Sakit Wangayo, Anissa. Oke, baik. Ada update penambahan jumlah korban jiwa. Sofian, kami akan update informasinya kepada Anda nanti. Terima kasih atas informasi Anda saat ini. Selamat kembali bertugas.